Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bisa bersama-sama di via Zoom online ini. Dan sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore hari ini, saya memberikan kesempatan buat teman-teman semuanya saat teduh sejenak mengucap syukur buat setiap kasih penyertaan Tuhan yang selalu senantiasa di dalam kehidupan kita. Minta kesediaan Kak Priyaman untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang kucurahkan dalam kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan kami bisa melewati, sehingga sampai malam hari ini kami kembali bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di Komsel 3B PPNB ini Tuhan. Kiranya persekutuan kami malam hari ini Kau terus berkati kami, teman-teman kami yang melayani, Kau berkati ya Tuhan, yang WL yang menyampaikan firman-Mu dan yang doa syafaat Tuhan. Kiranya Engkau memakai mereka secara luar biasa malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan pada kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan kami akhir nanti. Kiranya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di ibadah kami. Jaringan yang kami pergunakan Tuhan, kiranya Kau perlancar, kiranya semuanya Tuhan yang menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan mengangkat satu lagu pujian, Ku Menyembah. Mari kita mengangkat satu lagu pujian ini dengan hati yang penuh sukacita. Kudus hadirat diri tata kasih karunia-Mu kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita mengulang sebuah pujian ini lagi dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kau diri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau ada di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan mari kita mengangkat satu lagu pujian lagi, Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sukacita, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Cintaku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, selamanya. Puji nama Tuhan, sungguh indah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, tak pernah berkesudahan. Dan sebelum itu, mari kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mari kita akan mengangkat satu lagu pujian lagi, Karena Salib-Mu. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
Kau segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita silakan kepada hambanya. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami dalam pembacaan serta merenungkan setiap firman-Mu. Biarlah kami benar-benar Tuhan memasukkan dalam hati kami serta kami bisa melakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dan oleh nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, selamat malam.
Shalom. Malam. Baik, terima kasih. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 104. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Saya akan membacakan bagi kita dari sini, nanti teman-teman bisa membaca dalam hati masing-masing. Betapa aku mencintai Taurat-Mu, aku merenungkan sepanjang hari, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajaranku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpan dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkau yang mengajarkan aku. Betapa manisnya janji-Mu, itu bagi langit-langitku, lebih manis, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku memperoleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku membenci segala jalan dosa. Sebelum masuk kita dalam perenungan kita, saya akan memberikan 4 bagi kita. Burung terkuku sedang bernyanyi di pohon kelapa indah bersuara. Sungguh bersyukur pada malam hari ini masih bisa menyapa sahabat semua. Salam. Shalom. Terima kasih. Dalam pembacaan kita dari Mazmur ini yang Mazmur 199 mengatakan bahwa Mazmur ini sangat menyatakan dirinya betapa sangat dia mencintai Taurat Tuhan. Rasa cinta yang sangat mendalam yang ia tunjukkan bukan kepada seseorang tetapi kepada Tuhan. Kadangkala orang Kristen banyak menganggap bahwa firman Tuhan itu hanya sekedar saja. Kadangkala orang Kristen menganggap membaca dan merenungkan firman Tuhan itu adalah suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Tidak berarti dalam hidup kita, tetapi di dalam kitab ini, Daud menyatakan cintanya kepada Tuhan, bahwa dia sangat mencintai titah Tuhan. Karena mencintai Taurat Tuhan, maka Daud merenungkan sepanjang hari. Jadi pada malam hari ini, sebagai tema kita pada malam hari ini adalah mencintai perintah Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah mencintai perintah Tuhan. Orang percaya harus mencintai perintah Tuhan. Mengapa kita harus mencintai perintah Tuhan? Ada 3 poin yang harus saya jelaskan bagi kita pada malam hari ini. Poin yang pertama, mendapatkan hikmat. Kita bisa melihat dari ayat 97 sampai 100. Kita bisa membacanya sendiri-sendiri. Saya akan jelaskan dari sini. Di dalam PL, bahwa hikmat itu dalam bahasa Ibrani adalah hukmah, yang artinya menjalankan. Pada dasarnya, hikmat adalah suatu kepintaran yang mencapai hasil, penyusunan rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Sedangkan di dalam PB atau dalam bahasa Yunani, hikmat adalah Sophia yang bersifat praktis. Yang kita bahas dari sini adalah hikmat di dalam Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 itu tadi, yang kita bahas adalah di dalam PL. Bagaimana Daud menyatakan dirinya yang sangat mencintai perintah Tuhan, yang sangat mencintai Taurat Tuhan. Kepada dia merenungkan sepanjang hari, dia sangat merindukan akan firman Tuhan. Firman Tuhan makan banyak hal yang harus kita pelajari dari ayat yang 98 sampai 100. Yaitu yang harus kita perhatikan adalah aku lebih bijaksana, aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti. Dalam hal ini suatu yang tidak kita tahu,
maka kita akan tahu. Merenungkan firman Tuhan itu suatu hal yang sangat kita inginkan. Tetapi kita yakin bahwa kita sebagai orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan, kita memang benar-benar merenungkan dan menjadi firman Tuhan itu sebagai satu pedoman dalam hidup kita. Dalam ayat yang 98 sampai 100 ada 3 perbandingan yang menunjukkan keunggulan Taurat dalam membuat pemazmur itu berhikmat. Yang pertama, lazimnya artinya suatu menjadi kebiasaan yang artinya terhadap musuh. Tetapi kedua perbandingan berikut menunjukkan terhadap pengajaran dan orang-orang tua. Biasanya muncul pesan bahwa si pemazmur menyombongkan diri. Maksudnya dapat ditangkap dari perbandingan yang pertama. Musuh-musuhnya mungkin saja cerdas dan cerdik, tetapi mereka menjadi kurang bijaksana karena tidak mau diarahkan oleh firman Tuhan. Mereka cerdik untuk tujuan yang semu atau tujuan yang jahat. Sama seperti itu, seorang pengajar memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak hal yang dia ingin tahu, tetapi belum tentu pengetahuan yang dia tahu itu belum tentu diarahkan secara pribadi olehnya. Taurat menjadi dasar untuk menemukan tujuan hidup yang baik. Pengalaman yang sangat memberikan kita. Kadangkala kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah berpengetahuan, orang yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, akan suatu hal yang kita sudah tahu dari orang lain, kadangkala kita menyombongkan diri. Kita hebat, kita menganggap bahwa kita ini hebat. Saya tahu, saya mengerti. Kamu tidak mengerti. Kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah mengetahui, sudah mengerti, sudah pintar, kita meremehkan orang lain. Tetapi di dalam ayat ini, kita diharapkan jangan menyombongkan diri. Ketika kita mengetahui akan hal itu, jangan menyombongkan diri. Pengetahuan bukan salah satu hal yang begitu benar bagi kita kalau kita mengabaikan akan firman Tuhan. Jadi sebagai implikasinya bagi kita dari poin pertama adalah yang kita pelajari, mencintai perintah Tuhan harus dengan merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Karena dengan merenungkan firman Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat. Kita masuk dalam poin kedua, yaitu kita dijauhkan dari dosa. Di dalam bahasa Ibrani, dosa adalah apa? Artinya marah. Dan pengertian secara umum adalah suatu pelanggaran atau aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita tidak melakukan. Tetapi banyak orang Kristen sejak awalnya dari Adam dan Hawa telah melakukan dosa. Tetapi apa yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, tetap kita melakukan. Itu adalah natur manusia atau natur dosa. Kenapa kita dijauhkan dari dosa? Karena setelah kita mengetahui kebenaran, disebabkan karena kita sering merenungkan akan firman Tuhan, sering kita membaca firman Tuhan sepanjang hari, maka kita dijauhkan dari dosa. Kita bisa melihat dari ayat yang 100b, supaya aku memegah firman-Mu. Sikap untuk menjauhkan diri dari dosa merupakan suatu hal atau bukti bahwa secara sadar ia berniat memegah firman Allah itu dengan menjadi peraturan baginya. Sebagai sarana baginya untuk memegang firman Allah dalam menjalankan hidup agamanya. Kita tidak akan dapat melayani Allah tanpa rasa damai, keberanian dalam hidup kita. Dalam ayat yang 101 sampai 102 ini menyampaikan suatu gambaran dengan dua cara, yaitu bagaimana
Allah mengutus pemazmur yang ke jalan yang benar. Allah sendiri adalah penuntun melalui firman-Nya. Dia memberikan hukumnya kepada semua orang supaya kita bisa melaksanakannya. Tetapi manusia tetap tidak melaksanakan, akan setiap perintah Tuhan itu tetap melanggar. Tetapi apa yang harus kita pelajari dari poin yang kedua adalah bagaimana kita benar-benar memegang firman Allah itu sebagai otoritas dalam hidup kita, sebagai hal yang begitu istimewa dalam hidup kita. Marilah kita memegang firman Tuhan itu sebagai satu-satunya jalan kehidupan kita. Di poin yang ketiga, saya menjelaskan mengandung janji yang pasti. Janji merupakan suatu sumpah atau jaminan yang kita harapkan bagi sesama kita. Pernahkah kita berjanji kepada seseorang? Pasti saya yakin semua pernah melakukan itu. Baik terhadap pasangan kita, terhadap pacar kita, terhadap orang tua kita, apalagi kepada Tuhan. Tuhan, nanti saya akan baca firman Tuhan. Tuhan, nanti saya akan berdoa. Tetapi kita tetap melanggar aturan Tuhan. Kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati kita. Kita mengabaikan akan firman Tuhan itu, akan janji kita itu. Sebagai kesenangan yang didapatkan oleh Daud dari firman Allah yang direnungkan sepanjang hari, suatu rasa yang manis bagi langit-langit, lebih manis daripada madu. Maksudnya dari sini, lebih manis daripada madu. Dari ayat tersebut bahwa ketika kita merenungkan akan firman Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan. Banyak hal yang diubahkan hidup kita ketika kita memang benar-benar memegang firman tersebut. Inilah suatu bukti bagi kita di mana Tuhan sangat menginginkan kita untuk tidak mengabaikan akan firman. Kadangkala kita mengabaikan akan janji kita, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tuhan tetap setia menjaga kita, menolong kita, menyertai kita, walaupun kita sering berbuat salah, membuat janji kita itu tidak tepati. Tapi Tuhan masih memaafkan kita, Tuhan masih menolong kita dalam setiap suka dan duka. Kadang-kala kita berjanji kepada seseorang, tetapi saya karena waktunya, mengingat waktunya juga ikut di sini, saya akan memberikan suatu ilustrasi bagi kita. Ada seorang pasangan yang lagi jatuh cinta, lagi berhubungan RDL, ada di Bali, ada di Surabaya. Mereka memiliki hubungan yang sangat erat, yang dimana mereka memberikan kepastian, berjanji bahwa ketika saya nanti pulang ke Surabaya, saya akan pasti ketemu kamu. Kita akan berbicara, kita akan ngobrol, kita akan setia. Tetapi akhir-akhirnya tidak ditepati akan janji itu. Kita pasti mendengarkan nyanyian lagu, kau yang berjanji, kau juga yang mengakhiri. Jadi sebagai pembelajaran dan keuntungan yang kita dapatkan dari Daud yang dalam ayat yang 104a, ia menunjukkan untuk memperoleh akal yang sehat, akal akan memperoleh pengertian yang dari tita-titamu, untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar dan mana yang jahat, sehingga aku tidak berbuat kesalahan dalam kehidupanku, dalam nasihat-nasihat yang lain yang diberikan kepada saya. Memperoleh hal yang baik, itulah sebabnya aku memperoleh pengertian tentang kebenaran, akan benci segala jalan dusta, dan
sangat membenci segala jalan yang tidak benar. Jalan dusta ini adalah menipu hal yang menghancurkan jalan kehidupan kita. Artinya, kebanyakan orang mengatakan hal yang tidak benar atau tidak sesuai yang diharapkan. Orang-orang membenci dosa dan membenci semua dosa. Tidak setia. Tetapi apa yang harus kita pelajari? Marilah kita benar-benar menjadikan firman Tuhan itu sebagai otoritas hidup kita. Karena merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas kita, kita dapat mendapatkan hikmah, dijauhkan dari dosa, serta mendapatkan janji kepastian. Artinya tentang kesepakatan. Kita sebagai orang percaya yang telah dipanggil oleh Tuhan, marilah kita mencintai perintah Tuhan. Karena mencintai perintah Tuhan, banyak hal yang kita dapatkan dari firman Tuhan tersebut. Terima kasih, saya minta doa penutup firman Tuhan dari Kadama Zai. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kasih dan anugerah yang sudah melimpah di kehidupan kami. Secara manusia kami tidak bisa membalas Tuhan, tapi oleh karena kasih Tuhan yang tak berhenti, maka Tuhan mengaruniakan semuanya kepada kami. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di malam hari ini kami juga telah mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami kembali tentang kasih Tuhan, tentang kesetiaan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya dengan firman-Mu di malam hari ini, Dia menguatkan kehidupan kami, Dia mengajari dan memperingatkan kehidupan kami, bahwa kami harus mengikuti firman. Khusus bagi firman-Mu, biarlah bisa jadi bagi kami, dan kami mengerti sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati saudari kami Erika yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami saat ini malam hari ini, biarlah Tuhan terus memberkati beliau, jadikan sebagai hamba yang berkati oleh Tuhan. Yang dipakai Tuhan dimanapun ia berada. Berkati kuliahnya dan juga masa depannya ya Tuhan Yesus. Dan perannya dimanapun Engkau menempatkan saudari kami ini, kiranya kasih Tuhan terus ada bagi dia selamanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami dan serta mengakhiri pemberitaan firman. Amin. Terima kasih. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Kak Erika, yang sangat memberkati kita, di mana firman Tuhan menghimbau kita untuk kita mencintai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya menjadi hidup kita seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan sebentar kita akan berdoa syafaat. Ya, kami persilakan kepada saudara yang berdoa syafaat. Baik, kalau ada yang mau didoakan, dipersilakan. Dari saya Ya. Pertama kita berdoa buat teman-teman kita ya terlebih dahulu. Berdoa buat Kak Sri Bintang yang penyakitnya kemarin kita udah tahu ya, ada benjolan di bagian lehernya. Kita berdoa. Terus buat mamanya si Endang tadi sudah gabung mungkin jaringannya. Mamanya Endang, kita terus berdoa kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan untuk mamanya. Terus kita berdoa buat Kak Hesti, tadi dikabarin di grup dia sakit,
kita berdoa biar kesembuhan terjadi. Mungkin itu aja yang dari saya ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak. Baik, kalau Sama-sama. dipersilakan. Ada? Ya. Baik, mungkin tidak ada lagi ya. Baik, mari kita mempersatukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Bapa, ini kami Bapa, anak-anak-Mu, berterima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami Bapa, di sepanjang mujizat kami Bapa. Bapa, ini kami Bapa anak-anak-Mu, rindu akan Engkau Bapa, rindu mujizat-Mu Bapa. Bapakku, ini juga kan Bapa anak-anak-Mu Jesus, mau mendoakan Bapa negara kami Bapa, bangsa kami Bapa yang saat ini Bapa yang terpapar COVID-19 Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, hari ini juga Bapa, detik ini juga Bapa, oleh bilur-bilur-Mu Bapa, negeri kami Bapa, bangsa kami telah pulih Bapa, pulih kembali Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, darah Yesus. Bapakku, aku juga Bapa mendoakan buat Kak Sri Bapa yang saat ini Bapa yang sedang sakit itu Bapa, penyakitnya yang ada benjolan di bagian lehernya Bapa. Kami yakin Bapa dan percaya Bapa. Kami imanin Bapa oleh bilur-bilur-Mu Bapa. Kak Bintang Kak Bintang telah sembuh Bapa. Tangan-Mu Bapa selalu mengurapi dia Bapa, memberikan dia kesembuhan Bapa. Darah Yesus Bapa, begitu juga Bapa mendoakan Bapa Mama dari Kak Endang Bapa yang saat ini penyembuhan Bapa, kiranya Bapa Engkau jamah dia Bapa, Engkau jamah mamanya Bapa, supaya dia benar-benar merasakan mujizat-Mu Bapa, supaya dia bisa beraktivitas Bapa, supaya bisa memuliakan Engkau Bapa. Bapakku, aku juga buat mendoakan Kak Hesti juga Bapak yang lagi sakit juga Bapak. Kiranya Bapak Engkau jamah dia Bapak. Karena aku yakin dan percaya Bapak, oleh bilur-bilur-Mu Bapak, Kak Hesti telah sembuh Bapak dan bisa melayani Engkau Bapak, bisa melayani Engkau Bapak. Bapakku, ini juga Bapak, kami sebentar lagi Bapak akan mengakhiri ibadah kami Bapak. Kiranya Bapak Engkau selalu melindungi kami Bapa. Ini kami Bapa anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita teman-teman masuk dalam ruang diskusi atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, tapi pada malam ini ada maksudnya mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kenapa ibadah kita cepat, maksudnya cepat mulai gitu ya, biasanya kan jam 8 ya. Mengingat situasi kan kebanyakan teman-teman kita yang tinggal asrama gitu, dan ya kita tahu gimana asrama jam 9 mungkin udah tidur atau gimana gitu. Jadi ibadah kita minggu depan mulainya jam 7:30 ya. Mungkin kita bisa join 19:25 atau 20 gitu. Itu sebagai pengumuman dan sekarang kita akan masuk ruang diskusi.
Eka, sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya ini kami ikut di sini. Bentar. Ya. Saya minta maaf. Oke, nggak apa-apa, Miss. Thank you ya. Dadah semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tri, aku izin dulu Tri ya. Gimana Bang? Gimana nggak jelas Bang? Aku mau izin dulu. Oke. Ya sudah, iya bukan di grup. Oke. Shalom, Tuhan memberkati. Berkati. Terima kasih. Yuk teman-teman, silakan yang mau kesaksian, mau menanggapi silakan. Kayaknya dari WL ini aku lihat ketawa dia. Silakan Kak. Banyak mungkin Kak sama dia. Oke, silakan teman-teman. Pasti diberkati malam hari ini ya. Silakan. Sebenarnya sih nggak ada. Soalnya jaringan di sini kurang-kurang kayak nggak bagus pas firman Tuhan. Jadi kayak gitu. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain silakan. Bang Agusman mungkin. Atau Kak Sony, Kak Vivin, Kak Yanti, Bang Rius, Kak Yasni, Kak Desti, silakan. Mau kesaksian atau tanggapan silakan. Mungkin dari Bang Rius dulu silakan Bang. Udah lama ini nggak dengar suara ini. Silakan Bang Rius. Mungkin. Baik, saya sedikit kesaksian selama saya di Nias, ya mungkin saudara sudah pernah mendoakan saya, yaitu kemarin mengenai ginjal saya, ya. Itu saya kemarin bulan 6 ya saya mengalami yang namanya penyakit ginjal, dan pertengahan bulan 6 ya saya dapat mujizat dari Tuhan, itu ginjal saya digantikan yang baru, ya. Saya merasakan ginjal saya itu baru. Nah, dan bulan 7-nya juga tanggal 2 saya balik ke Nias dengan tujuan yang pertama, karena saya udah mau 4 tahun ya belum balik ke Nias. Yang kedua, om saya merit gitu ya kan. Nah, itu tanggal 15 bulan 7 orang merit, tanggal 18 pas hari Minggu sore, gimana bilangnya ya, saya di situ sakit parah ya, sakit parah di bagian sebelah ini, sebelah kanan ya, sampai kaki saya itu merah banget ya, merah panas ya, dan kaki saya bisa dikatakan lumpuh ya, nggak bisa bergerak yang satu ya. Itu sampai dari tanggal 18, 19, 20, 21 itu saya berbaring di tempat tidur
maaf kata ya, kotoran, BAB, buang air kecil, semua itu di tempat tidur, itu semua diapakan orang tua, dilap semua. Ya, di situ hati saya berkata ya, mungkin itu udah saat saya dipanggil Tuhan ya, karena gimana bilangnya, saya tahu tanda-tanda gitu ya. Kuku bagian di sini kan itu kalau tanda-tanda orang mati bisa dikatakan kuku saya ini kan masih putih tapi udah nyampe birem dia, udah nyampe ujung birem ya. Dan muka saya benar-benar pucat, bibir saya udah biram. Saya tinggal napas saya gimana ya, kalau maaf kata kalau kita motong ternak atau bisa dikatakan potong babi, potong lembu, kan napasnya tinggal satu-satu kan ya. Begitu napas saya di saat itu. Saya tidak bisa tidur lagi. Saya tidak bisa seperti ini, tidak bisa ya, tidak bisa bergerak ya. Intinya udah mati total, cuma ini doang, alis mata doang ya. Dan sampai-sampai orang tua berkata sama saya, iya, saya sekeluarga kami mengikhlaskan kepergianmu ya. Apabila Tuhan berkenan mengambilmu ya, kami persilakan gitu kan ya. Puji Tuhan di jam 4 lah, jam 4 pagi tiba-tiba adik saya cewek nelpon Bapak Gembala yang saat ini yang doakan saya kemarin yang mengenai ginjal saya. Nah, tiba-tiba adik saya, karena entah kenapa mungkin Roh Kudus itu hadir di tempat itu, Tuhan hadir di tempat itu. Jadi adik saya dipakai Tuhan ya. Nelpon Bapak Gembala ya. Jam 4 pagi itu Bapak Gembala kerasa mungkin entah lagi bangun, entah lagi apa, saya tidak tahu kan. Bapak Gembala tiba-tiba FC langsung bilang, "Mak, kenapa ini kan sibuk begini?" Nah, langsung bilang Bapak Gembala, "Coba lihat si serius." Ya. Aku nggak bisa dengar, tapi aku dijelasin sama orang tua saya kan. Dia jelasin, Bapak Gembala doakan saya ya. Setengah jam itu berdoa ya, puji Tuhan saya bisa pulih saat ini ya. Yang dikatakan tadi birem atau biru di bagian kuku saya langsung kembali normal, muka saya normal kembali, hidung saya ibaratkan normal seperti yang hidup gitu ya. Tapi Bapak Gembala cuma bilang satu sama saya, ya, kamu percaya nggak dengan mujizat Tuhan, ya? Tapi saya bilang saya percaya. Kalau kamu percaya, buka matamu. Tiba-tiba jujur, mata saya terbuka sendiri, ya. Gerakan tanganmu kalau kamu percaya. Ya, tiba-tiba gimana dari yang nggak bisa gerak ketika Bapak Gembala bilang setelah berdoa, saya bergerak sendiri, ya. Dari kemarin makan cuma 1 sendok, 2 sendok ya. Setelah didoakan ya ibaratkan maaf kata ya, 1 piring bisa dikatakan kurang gitu. Ya itu yang mujizat yang saya begitu dahsyat ya, yang kedua kalinya bisa dikatakan orang mati lah ya. Ibaratkan aku nggak bisa cuma ini doang berkentuk, ini apa yang doang, ini alisin doang yang bisa main gitu. Selebihnya enggak. Mati total kayak orang lumpuh ya. Tapi ketika saya didoakan cuma kata-katanya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu telah sembuh. Cuma itu doang loh. Enggak ada bisa pakai obat, ini pakai mantra, tidak. Tapi cuma satu dibilangnya. Ketika kamu percaya dengan mujizat Tuhan, jangan pernah campur ya. Jangan pernah campur yang bisa dikatakan perdukunan, obat-obatan kampung, jangan pernah kamu pakai. Ya jujur sampai saat ini saya tidak pernah pakai yang namanya obat-obat dari kampung. Tanya-tanya dukun ya, maaf kata kan orang Nias biasanya ya sedikit-sedikit lah, ke orang pintar pasti rata-rata orang Nias seperti itu sampai sekarang ya. Walaupun saya berbaring beberapa hari ya, banyak sih ya, banyak orang kampung bilang kamu cepat-cepat ke sini. Tapi apa kata orang tuaku ya? Kami percaya dengan mujizat Tuhan ya. Sampai saat itu orang tua saya benar-benar bangga gitu sama Tuhan ya. Bahagianya banget ya.
Sampai-sampai orang tua saya berpuasa, ya, berpuasa buat saya, jujur berpuasa dengan saya, ya. Bapak saya, mama saya berpuasa waktu saya sakit 3 hari, ya, karena mereka yakin percaya bahwa anaknya yang berbaring di tempat tidur beberapa hari, ya, bisa dikatakan hampir seminggu lewat, ya, saya berbaring, ya, mereka berpuasa, ya, dan mereka baca firman, dan mereka selalu baca ini menerima mujizat Tuhan. Ini buku yang dikasih Bapak Gembala kepada saya. Ini pegangan saya dan firman Tuhan. Ketika saya bimbang atau pemikiran saya bercabang gitu, suntuk, ya, saya tetap baca ini. Di sini luar biasa banyak mujizat yang kita dapat dari sini. Firman Tuhan begitu banyak dari sini, ya. Dari situ saya sampai sekarang saya tetap percaya dengan Tuhan, selalu percaya dengan mujizat yang saya rasakan saat ini. Jadi buat abang-abang, kakak-kakak sekalian yang hadir di sini, ya, ketika kita sakit, jangan pernah lari tempat orang dukun, orang pintar, ya, atau sikit-sikit ibarat udah sakit cuma parah, dikasih apanya itu, dikasih orangnya itu. Kita jangan pernah berpikiran seperti itu. Kita cuma bisa baca, aku sehat, aku telah sembuh, oleh biru aku sembuh. Kita tetap katakan itu sederas-deras, tapi pakai iman gitu, pakai iman. Ketika kita imanin, ya, kita sembuh, ya, tanpa nggak didoakan Bapak Gembala, kita sembuh. Itu. Baik, itu saja kesaksian saya pada malam hari ini. Shalom semuanya. Shalom, luar biasa ya. Bagaimana mujizat Tuhan yang dirasakan, bro, serius ya. Walaupun tadi dikatakan sudah nggak ada harapan, begini ceritanya. Kayak ceritanya itu kayak kalau ada alunan musik, kayak tersentuh. Bisa-bisa gimana ya merasakannya gitu. Sungguh luar biasa ya, bro. Sehat terus ya untuk proses pemulihannya, dan juga keluarga juga diberkati Tuhan. Amin. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada. Bang Agusma. Iya, Bang. Silakan. Kalau ada kesaksian atau tanggapan dengan firman Tuhan, silakan. Maaf, Bang, dari saya nggak ada, Bang. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke. Oke. Dari yang lain? Mungkin nggak ada ya. Haleluya. Oke, teman-teman. Mungkin karena nggak ada, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kak Vivin. Halo, Kak Vivin. Iya, halo. Oke, nanti doa penutup ya, Kak. Sebelumnya saya serahkan kepada Kak Seniati untuk membawa kita dalam pujian sebelum Kak Vivin menutup kita dalam doa. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian ini, refnya saja karena salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu mendengarkan mujizatmu di hidupku. Dipersilakan kepada hambanya.
Oke, kita mau satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, puji syukur kami aturkan kepadamu. Sepanjang ibadah ini, Engkau boleh menyertai kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada saat ini, kami mau mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau akan terus bersama-sama dengan kami. Setelah selesainya ibadah ini, apapun yang kami kerjakan, baik kami yang mau belajar, yang mau beristirahat, kami mohon penyertaan Tuhan boleh menyertai kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat teman-teman. Tadi banyak kita ya, mungkin jaringan ya, yang bisa masuk lagi. Terima kasih buat Kak Seniati sudah menjadi worship malam hari ini, dan juga pendoa syafaat dan juga teman-teman yang sudah join malam hari ini. Terima kasih. Nanti 1 minggu lagi kita ketemu di hari Kamis ke depan. Kita mulai ibadah ya teman-teman. Kita percepat ya. Jam 19.30. Oke teman-teman. Mungkin ada yang baru saya lihat. Ada Bang Sony. Bang Sony. Halo, Kak Sony. Ya, halo. Silakan memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih. Saya sudah diizinkan bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Sony Fatibali. Saya dari Nias, dari Desa Bawomatluwo. Dan sekarang saya stay di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih perkenalannya. Selamat bergabung ya Bang di ibadah kita. Kita tunggu minggu depan untuk bergabung kembali ya. Bisa bersama-sama dengan kita. Oke. Terima kasih teman-teman kebersamaannya malam hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Kak. Shalom.